Sedikit mengulang dari part kemarin, Asui membawa ikan hasil tangkapannya dan menjualnya di pasar. Dia menjual seekor ikan kuning besar dengan harga 80 koin. Walaupun hanya untung kecil, tapi itu sudah lumayan. Pedagang di dunia ini tidak seperti pedagang di dunia kehidupannya yang sebelumnya. Mereka cukup mudah untuk diyakinkan. Dan setelah berurusan dengan masalah esensi air, langkah selanjutnya adalah mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan si gila yang itu. Tiba-tiba dari belakang Asui, dia dipanggil oleh Shaoxing. Dia mengatakan jika ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka dalam beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, Shaoxing mencari Asui untuk meminta maaf, dan kebetulan sekali bertemu dengannya di sini. Shaoxing mengatakan jika perahunya ada di dekat sini. Dia menawarkan pada Asui jika sekarang Asui mau, bagaimana kalau mereka makan bersama dan menyelesaikan kesalahpahaman antara mereka. Shaoxing menenangkan Asui agar santai karena hanya mereka berdua saja yang ada di sana. Dalam hati Shaoxing, kita berdua saja. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Asui tersenyum mendengarnya. Dia pun setuju karena hanya mereka berdua saja. Dengan begitu, itu akan membuat Asui merasa lebih aman. Panel berpindah di kediaman keluarga Zhao. Shaoxing terlihat sedang mendapatkan hukuman dari pelayan Zheng karena dia telah gagal dalam melakukan misinya. Pelayan Zheng mengatakan jika selama ini banyak percobaan yang telah dilakukan di rumah besar itu dan menyebabkan banyak orang meninggal. Rumah besar itu membutuhkan bahan untuk memurnikan pil, dan Asui adalah yatim piatu yang sempurna untuk tujuan itu. Pelayan Zheng menanyakan apakah Shaoxing mengerti tentang hal itu. Dengan gugup, Shaoxing mengatakan jika dia mengerti bahwa anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Shaoxing berjanji akan menangkapnya besok pagi. Pelayan Zheng mendekat ke arah telinga Shaoxing dan mengatakan dengan lirih jika Shaoxing melakukan tugasnya dengan benar, maka Tuan Zhao dan para bangsawan agung itu akan membantu dia untuk menjadi seorang immortal. Hah? Benarkah? Teriak Shaoxing yang langsung gembira mendengar bahwa dia bisa menjadi seorang immortal. Dengan senyuman liciknya, pelayan Zheng membenarkan hal itu. Shaoxing benar-benar termakan oleh omongan dari pelayan Zheng. Dia sudah membayangkan betapa senangnya jika dia bisa menjadi seorang immortal. Shaoxing merasa kalau usahanya selama ini hampir berhasil. Shaoxing membuka bajunya dan melihat lambang segel immortalnya dan berkata, "Aku akan menjadi abadi." Wah, Dan itu adalah cerita sebelum Shaoxing menemui Asui di pasar. Dan sekarang mereka berdua sudah di atas perahu Shaoxing dan sudah ada di tengah danau. Shaoxing benar-benar memasak untuk mereka berdua makan. Sembari memasak, Shaoxing mengatakan jika pemandangannya sangat indah dan tidak ada kapal dari kerajaan Yao di sekitar sini. Namun, saat Asui sedang melihat ke arah lain, Shaoxing memasukkan semacam obat ke dalam masakan yang dia masak. Shaoxing juga menawarkan minuman untuk melupakan perbedaan di antara mereka. Asui bertanya, apa Shaoxing yakin tidak ada kapal lain di sekitar sini? Shaoxing membenarkannya. Dia mengatakan kalau dia sudah memeriksa dengan seksama. Dalam hati Shaoxing, baiklah, makanlah sedikit sup ikan ini. Bahkan jika kau berteriak sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang mendengarmu. Kalau begitu, oke. Ucap Asui yang tiba-tiba berdiri dan sudah menyiapkan skill pengendalian airnya di tangan kanannya. Tentu saja Shaoxing yang belum mengetahuinya sangat terkejut. Namun itu sudah sangat terlambat baginya. Air yang dikendalikan oleh Asui telah mendarat di wajah Shaoxing yang membungkus kepalanya hingga dia tidak bisa bernafas.
Saosing panik dan terjatuh yang membuat sup buatannya juga tumpah ke perahunya. Saosing sudah terlihat tidak kuat lagi dan kesadarannya perlahan mulai menghilang dengan wajah Asui yang menjadi apa yang dia lihat sebelum dia pingsan. Beberapa saat kemudian, Saosing mulai tersadar. Namun kali ini dia sadar dengan keadaan tangan dan tubuhnya diikat menjadi satu. Dan di hadapan Saosing saat ini terlihat Asui yang dengan santainya sedang melempar-lemparkan sebuah kantong. Asui menanyakan apakah Saosing tidur dengan nyenyak. Saosing sangat ketakutan. Dia bertanya apa yang Asui lakukan padanya. Oh, sepertinya kau menerima banyak suap untuk membantuku masuk ke rumah besar Zhao. Ini saja sudah bernilai setidaknya 2 tai perak, ucap Asui sembari menunjukkan kantong yang dia bawa. Dengan terbata-bata, Saosing meminta sedikit waktu kepada Asui agar dia bisa menjelaskannya. Asui bertanya, apakah tempat ini terlihat familiar baginya? Saosing masih mengingatnya. Dia mengatakan jika disinilah mereka menangkap monster air malam itu. Dan tak lama kemudian, si buaya darat itu pun keluar dengan tubuh besarnya. Dia keluar sembari membuka mulutnya lebar-lebar. Namun Asui terlihat santai dan hanya tersenyum saja. Tetapi beda halnya dengan Saosing. Dia sangat ketakutan melihat buaya itu hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Buaya itu mendekat ke arah Asui dan Asui langsung memegang rahang bawah familiarnya itu. Asui mengatakan jika dulunya dia adalah monster air, tapi sekarang dia telah menjadi hewan peliharaannya. Kemudian Asui menanyakan, bukankah Saosing sebelumnya bilang dirinya adalah seorang monster air? Monster? Kau benar-benar monster. Asui, tolong jangan makan aku. Aku bisa menceritakan semuanya kepadamu, ucap Saosing memohon agar nyawanya diampuni dengan cara bersujud berkali-kali hingga kepalanya membentur lantai perahunya. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kepala pelayan Zheng ingin aku memasuki kediaman Zhao? Dan mengapa mereka merekrut begitu banyak pelayan akhir-akhir ini? Tanya Asui. Saosing menjelaskan jika orang-orang itu, mereka semua adalah bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Tuan Zhao untuk menjadi immortal. Untuk mencapai immortality, dia perlu memurnikan pil surgawi dan semuanya digunakan untuk bahan itu. Asui pun mulai paham dan bertanya apakah Saosing selama ini telah menangkap banyak orang yang tak bersalah. Saosing membela diri dengan mengatakan jika dia telah dipaksa oleh mereka dan itulah alasannya melakukan hal itu. Dalam hati Saosing, bodoh, begitu Tuan Yao akhirnya menjadi immortal, aku akan menggunakanmu sebagai bahan pil juga. Asui, bolehkah kita? Sebelum Saosing menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Asui sudah mengayunkan sebuah batu yang ada di tangan kanannya ke arah kepalanya. Dan akhirnya keinginan Saosing untuk menjadi immortal di dunia itu tidak akan terwujud. Dan dia akan menjadi immortal di alam baka. Tetapi kau telah melihat semuanya sekarang. Bagian dariku yang merupakan monster, ucap Asui setelah menghabisi nyawa Saosing. Dalam hati Asui, mereka ingin aku berada di rumah besar hanya untuk memurnikan pil. Jika aku tidak menghabisinya, akulah yang akan mati. Kemudian Asui menceburkan tubuh Saosing ke dalam danau agar dimakan oleh buaya peliharaannya dan juga untuk menghilangkan jejaknya. Setelah mengetahui keberadaannya, Asui berpikir jika sepertinya dia membutuhkan dukungan yang kuat untuk mengulur waktu dan tumbuh lebih kuat. Namun saat di dalam air, segel yang ada di perut Saosing pun mulai bereaksi.
Keesokan harinya, terlihat hari itu sangat cerah dengan pemandangan yang sangat indah. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam air dan itu adalah Asui. Dalam hati Asui, memiliki kemampuan benar-benar membuat segalanya jauh lebih mudah. 3 hari sudah berlalu sejak aku menghabisi Liao Taoyang. Selama ini untuk menghindari kecurigaan, aku telah bertindak seperti nelayan biasa. Berangkat pagi-pagi dan pulang larut. Menjual ikan untuk mendapatkan uang. Aku bahkan belum kembali ke kolam teratai. Untuk perahu ini, aku menutupinya dengan mengatakan kalau aku memaksa Dian Taoyang untuk menukarkannya kepadaku. Tetapi pengaruh keluarga Yao tidak akan tinggal diam. Menghilangnya Liao Taoyang secara tiba-tiba pada akhirnya akan membuat mereka menemukanku. Di sini Mimin agak bingung. Apakah Liao Taoyang itu adalah Shao Xing atau orang yang lain? Dan juga ada Dian Taoyang, itu nggak tahu siapa. Kedua nama ini belum muncul sebelumnya. Kita ikuti aja nama yang ada. Lagi pula, si Shao itu juga sudah mati. Hehehe. Oke, lanjut. Satu-satunya jalan keluarku adalah menjadi seorang kultivator sesegera mungkin. Dan cara cepat untuk melakukannya adalah dengan bergabung dengan sekolah seni bela diri. Di kota Pingyang, ada 3 sekolah bela diri. Dan yang terkuat adalah sekolah Yang. Konon katanya, guru dari aliran Yang memiliki kemampuan legendaris yang memecahkan emas dan batu dengan tangan kosong. Itulah sebabnya dia tetap berada di puncak. Jika aku berhasil masuk ke aliran itu, keluarga Zhao tidak akan berani menyentuhku dengan mudah. Lagi pula, jika ada anggota yang menghilang, aliran itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetapi untuk diterima di aliran itu, aku membutuhkan setidaknya 5 hingga 8 tile perak. Saat ini, aku hanya punya 2 tile dan 8 koin. Sepertinya, aku harus mencari lebih banyak uang. Tiba-tiba, buaya kecil mengeluarkan suara. Asui pun tertawa. Dia ingat jika dia terlalu khawatir dan berpikir terlalu jauh ke depan. Dia lupa kalau dia sekarang memiliki seekor hewan peliharaan yang sangat kuat bersamanya. Dalam hati Asui, sejak aku meningkatkan tubuhku terakhir kali, aku perlahan mulai terbiasa dengan kekuatan yang ada di tubuhku ini. Kekuatan fisikku juga meningkat cukup banyak. Kurasa aku bisa membawa 2 atau 2,5 kilo lagi. Setelah itu, Asui memutuskan untuk tidak memikirkan masalah itu dan akan mengikuti arusnya saja. Dan sekarang yang akan dia lakukan adalah terus memancing dan mendapatkan beberapa ikan lagi. Asui merasa sejak dia awaken, dia merasa kalau dia lebih mudah bergerak di dalam air. Sleepyhead, ayo terus berlomba, ucap Asui mengajak buayanya untuk berlomba menangkap ikan. Dalam hati Asui, berlatih dengan kecepatan Sleepyhead telah menjadi metode latihanku akhir-akhir ini. Dan Sleepyhead yang memang pemalas, dia hanya melihat saja ke arah Asui. Sedangkan Asui, dia sangat bersemangat dan langsung menggunakan salah satu skillnya untuk bergerak cepat di dalam air. Teknik ini menggunakan energi pengendalian air untuk menekan air di bawah kakinya sebanyak mungkin, lalu melepaskannya sekaligus, sehingga tubuhnya dapat melesat cepat karena dorongan yang cukup kuat. Namun ada sedikit masalah, teknik ini tidak bertahan lama dan menguras energi dengan cepat. Tetapi untuk saat ini, Asui yakin kalau tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatannya di dalam air. Dengan kecepatannya saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang berenang dengan cepat melewatinya. Asui terkejut dan bertanya-tanya, hewan apakah itu? Setelah melihatnya dengan seksama, Asui tahu jika itu adalah seekor ikan spiritual. Padahal sebelumnya, Asui sudah yakin dengan kecepatannya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi langsung dipatahkan oleh seekor ikan saat itu juga. Dijelaskan
di dunia ini, beberapa makhluk dapat berevolusi dengan energi khusus tertentu. Dan jenis ikan ini yang hidup di lautan dikenal sebagai ikan spiritual. Asui terkejut, bahkan ada 2 ekor ikan sekaligus di hadapannya. Asui sangat senang karena biasanya 1 ekor saja sudah sangat sulit untuk ditemukan. Dan hari ini dia bisa menemukan 2 ekor sekaligus. Tiba-tiba kedua ikan itu pergi menjauh dengan sangat cepat sehingga mengejutkan Asui. Karena ada 2 dan Asui tidak yakin bisa menangkap keduanya sekaligus. Akhirnya Asui menyuruh Sleepyhead untuk menangkap yang satunya lagi. Karena jika menangkap satu persatu, Asui takut ikannya akan hilang. Untuk mengimbangi kecepatan ikan spiritual itu, Sleepyhead bertransformasi ke wujud monster buaya raksasanya. Dengan wujud itu, dia dapat dengan cepat mengejar salah satu ikan spiritual itu. Dan di arah lain, Asui juga sedang berusaha mengejar ikan yang lainnya. Dia saat ini sudah berada di belakang ikan itu. Asui agak kesal. Kalau saja dia tahu akan ada ikan spiritual yang muncul, dia pasti membawa jaring ikan untuk mempermudahnya menangkap ikan itu. Dengan mengontrol air di kakinya dan melontarkan tubuhnya ke depan, Asui berhasil lebih dekat dengan ikan itu. Setelah masuk dalam jangkauan skillnya, Asui langsung menggunakan skill pengendalian airnya untuk menangkap ikan itu. Ikan itu pun langsung tertangkap di dalam gumpalan air yang dikendalikan oleh Asui. Dan sebelum skillnya menghilang, Asui langsung menangkap ikan itu agar tidak lepas. Asui senang karena dia telah berhasil menangkap ikan langka. Namun dalam kegembiraannya setelah berhasil menangkap ikan spiritual, ada 2 pasang mata yang cukup besar muncul di belakangnya. Makhluk apakah itu? Apakah dia akan menyerang Asui? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.